Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zara, NPM 21510200133 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas Fikih Muamalah tentang bagaimana praktek MLM, praktek franchise, dan praktek saham syariah dan konvensional di Indonesia. Yang pertama, MLM atau Multi Level Marketing Syariah, yaitu prakteknya atau cara kerjanya MLM syariah ini di sebuah usaha MLM yang mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip syariah. MLM menjual atau memasarkan langsung suatu produk bank berupa barang atau jasa kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses dagangnya tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, dan pengurangan timbangan dan lain-lainnya. Yang kedua, dalam praktek MLM syariah menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem mudharabah dan sistem murabahah. MLM syariah dalam prakteknya menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat atau levelisasi mengandung unsur positif yang diisi dengan nilai Islam. Bisnis yang dijalankan berupa biaya pemasaran, bonus, hadiah, dan tergantung prestasi dan level seorang anggota. Dalam fikih disebut samsara atau simsar. Contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak MLM dikatakan syariah apabila yang pertama produk berkualitas, halal, thayyib, dan menjauhi syahbat. Yang kedua terdapat sistem akad. Yang ketiga operasional kebijakan corporate culture harus sesuai syariah. Yang keempat memiliki DPS. Yang kelima rumusan intensif harus adil, tidak menzalimi, dan berorientasi pada falah. Selanjutnya tidak ada markup yang berlebihan. Bonus yang diberikan harus jelas, angka nisbahnya sejak awal. Tidak ada yang tereksploitasi dalam akuran pembagian bonus. Bagian-bagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing. Yang terakhir tidak menitik beratkan barang-barang tersier. Contoh MLM yang menurut DSN MUI terkait PLBS perusahaan MLM dengan sertifikasi halal yaitu yang pertama PT Herba Penawaran Al-Wahida Indonesia, lalu PT Singa Langit Jaya atau Tiens, yang ketiga PT Nusantara Sukses Lalu, yang keempat PT Link Nusantara, yang kelima PT UFO BKB Syariah, dan sebagainya. Sedangkan MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikasi halalnya yaitu yang Living, Javanese, Double, terus Amway, dan New Skin, dan sebagainya. Franchise atau waralaba. Franchise adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya franchise berupa penggunaan merek dan lisensi. Bisnis franchise juga merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produksi atau SO. Praktek atau cara kerja franchise di Indonesia yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007, yaitu franchise memiliki standar atas pelayanan jasa atau barang. Bisnis franchise mudah diterapkan dan diajarkan. Selanjutnya, praktek franchise juga dapat memperluas barang dan jasa. Memakai lisensi dagang, pelaku bisnis berperan sebagai pemegang franchise. Ada 3 istilah dalam franchise yaitu franchisor, franchisee, dan franchise fee. Contoh franchise yang ada di Indonesia dari beberapa bidang usaha yaitu Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, Si Cepat, C-Time, Si Boba, Geprek Bensu, Kebab Boba, Raffi, dan sebagainya. Yang ketiga ada saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Secara konsep, saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dalam prakteknya terdapat 2 jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Yang pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan OJK nomor 35 PJOK 4 2007. Yang kedua,
Saham yang dicetakkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik berdasarkan Peraturan OJK Nomor 19 garing POJK 04/2015, dan juga dalam kegiatannya suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah, yaitu yang pertama, emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa, bank berbasis bunga, jual beli yang mengandung unsur gharar dan sebagainya. Yang kedua, emiten memenuhi rasio-rasio keuangan, yaitu lokal uang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset yang tidak lebih dari 45%, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Cara menemukan saham syariah adalah dengan cara memilih indeks yang sesuai di BEI. Terdapat 3 indeks saham syariah, yaitu Jakarta Islamic Index, lalu indeks saham syariah, dan juga Jakarta Islamic Index 70. Contoh saham syariah yang halal MUI yaitu ada Telkom dari PT Telkom Indonesia, TBK BRSI dari PT Bank Syariah Indonesia, JPFA atau PT Java Comfort Indonesia, dan yang lainnya. Lalu ada saham konvensional, yaitu saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat dalam operasinya. Saham konvensional tidak menerapkan prinsip syariah. Investasi saham adalah aktivitas beli saham yang cara kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk meraih keuntungan berupa dividen atau capital gain. Dalam prakteknya, saham mewakili kepemilikan dari perusahaan publik. Saat membeli saham, perusahaan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan itu. Semakin banyak orang menjual saham, semakin tinggi harganya atau naik. Salah satu contoh saham konvensional adalah BBCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. BBCA termasuk konvensional karena kegiatan usaha perusahaan meliputi jasa keuangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apabila GGRM yang pendapatannya berasal dari penjualan rokok. Jadi perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional yaitu kalau syariah investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Yang kedua, mekanisme transaksi sesuai syariah. Yang ketiga, prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. Yang keempat, orientasi keuntungan dunia dan akhirat. Dan yang kelima, ada dewan pengawasan syariahnya. Kalau konvensional, investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha. Yang kedua, mekanisme transaksi konvensional. Yang ketiga, perangkat suku bunga. Yang keempat, orientasi keuntungan secara general. Yang kelima, tidak ada pengawas syariah. Yang selanjutnya, bagaimana gambaran dari produk bank syariah yang ada di Indonesia dan berikan contohnya. Yang pertama, produk pada bank syariah ada kartu kredit syariah atau Islamic Credit Card, adalah produk investasi dari perbankan syariah di Indonesia. Kartu kredit syariah lazim disebut Bidqoah Al-Itimah. Ada beberapa akad yang diterapkan, yaitu falah, qadar, ijarah, dan sarf. Kartu kredit syariah memiliki fungsi untuk berbagai kepentingan transaksi, pembelanjaan, dan juga penarikan tunai di ATM yang menjadikan riba atau tidak menggunakan bunga atau apapun. Contohnya kartu kredit syariah BSI Hasanah Card Classic. Yang kedua, tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui BBKB, ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, dan internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah menerapkan akad wadiah. Contohnya BSI Tabungan Fales atau BSI Tabungan Haji Indonesia dan BSI Tabungan Pendidikan dan sebagainya. Yang ketiga, ada deposito syariah. Adalah deposito adalah banyak dipilih untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungan yang didapat juga lebih tinggi dan tabungan biasa. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Contohnya BSI Deposito Rupiah atau BSI Deposito Falas. Yang keempat, ada gadai syariah atau rohan. Dipraktekkan pada PT Pegadaian dengan meminjamkan uang kepada nasabah dan dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan murni tanpa bunga. Contohnya ada Arum Haji, Arum BPKB, dan Amanah dan sebagainya.
Yang kelima ada giro syariah, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, dan sebagainya. Giro syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah atau akad yang dipakai, yaitu wadiah dan mudharabah. Contohnya ada BSI, giro wadiah. Yang terakhir ada pembiayaan syariah atau ijarah, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi, merupakan sewa guna usaha tanpa hak opsi, contohnya rental mobil. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.